Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana. Tujuan pembelajarannya, setelah menyimak video pembelajaran berikut, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi alat-alat yang menggunakan prinsip pesawat sederhana. Kemudian yang kedua, mampu menghitung keuntungan mekanis pada pesawat sederhana. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Manakah dari gambar berikut yang dapat melakukan kerja lebih mudah? Apakah yang ini atau yang ini? Betul sekali, jawabannya adalah dengan tangga. Ya, naik tebing itu agak susah ya dibandingkan dengan naik tangga. Naik tangga lebih mudah. Nah, coba kalian sebutkan alat-alat selain ini, selain tangga, yang dapat mempermudah pekerjaan kita. Iya. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah alat-alat yang ada di rumah ibu, alat-alat yang selama ini mempermudah pekerjaan ibu ya. Ada gunting, kemudian penjepit kertas, gunting kuku, paku. Yang ini adalah alat-alat yang mempermudah pekerjaan. Ya. Nah, alat-alat yang mempermudah pekerjaan manusia ini disebut sebagai pesawat sederhana. Apa keuntungan kita menggunakan pesawat sederhana? Keuntungannya adalah pesawat sederhana itu tidak mengurangi usaha, tetapi memperkecil gaya. Jadi menggunakan pesawat sederhana itu, gaya yang kita berikan itu lebih ringan. Itu titik poinnya. Apa saja jenis-jenis pesawat sederhana? Jenis-jenis pesawat sederhana itu sebenarnya ada 4 ya, tapi yang dibahas di sini ada 3. Tuas, katrol, dan bidang miring. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Tuas itu adalah batang logam keras yang bergerak bebas, ya, bisa bergerak bebas, yang berdiri di atas titik tumpuan. Ini skemanya ya, bagian-bagian tuasnya ada titik tumpu, kemudian di sini titik beban, tempat beban yang akan diangkat. Kemudian di sini ada titik kuasa, yaitu tempat gaya yang akan diberikan. Jarak antara beban, titik beban dengan titik tumpu itu disebut sebagai lengan beban. Kemudian jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu itu disebut sebagai lengan kuasa. Nah, kemudian jenis-jenis tuas. Jenis-jenis tuas itu ada 3. Yang pertama, tuas jenis yang pertama atau tuas jenis ke-1. Ciri-cirinya yaitu titik tumpu ada di tengah-tengah antara titik beban dan titik kuasa. Nah, seperti ini. Peralatan yang menggunakan tuas jenis pertama ini bisa kita lihat ada tang, kemudian ungkit, neraca timbangan, dan gunting. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah tuas jenis yang kedua. Tuas jenis yang kedua itu ciri-cirinya yaitu titik beban itu ada di tengah-tengah antara titik kuasa dan titik tumpu. Peralatan yang menggunakan tuas jenis kedua ini adalah gerobak roda 1 ya. Ini ada pembuka botol dan lain sebagainya. Kita lanjut. Tuas yang ketiga adalah tuas jenis ketiga yang ciri-cirinya yaitu titik kuasa itu ada di tengah-tengah antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya pada pinset, kemudian pencapit makanan, dan sekop. Oke. Berikutnya prinsip kesetimbangan tuas. Tuas itu dikatakan setimbang apabila memenuhi persamaan ini. Beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Kemudian kalau kita ingin mencari keuntungan mekanis, itu seberapa untuk kita menggunakan alat itu,
Itu dengan cara membagi antar beban dengan kuasa atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Agar lebih mudah memahaminya, kita simak contoh soal berikut. Pak Budi sedang mengangkat batu dengan berat 360 Newton. Tentukan besar gaya yang diperlukan Pak Budi. Ini skemanya seperti ini. Seperti biasa, kita tuliskan data-data yang diketahui. Yang pertama adalah W itu adalah beban 360. Kemudian lengan bebannya, yaitu jarak antara titik beban dengan titik tumpu 20 cm, dan lengan yaitu 180 cm. Yang ditanyakan adalah F. Mudah saja kita menggunakan persamaan ini. W kali LW sama dengan F kali LF. Kemudian kalau kita ingin mencari F, berarti rubah persamaannya jadi W kali LW dibagi LF. Lalu kita masukkan harga-harganya, 360 kali 20 dibagi 180. 360 kita lihat ya, maaf. Oke, supaya mudah. Nah ini 360 dibagi 180 itu hasilnya 2. Kemudian ini cm dengan cm saling menghilangkan. Jadi satunya tinggal Newton. Hasilnya tadi 2 kali 20 sama dengan 40. Ini baru ketemu F. Nah, kalau kita ingin mencari keuntungan mekaniknya mudah, tinggal besarnya beban dibagi besarnya kuasa. 360 dibagi 40 sama dengan 9. Nah, jadi dengan menggunakan ungkit dengan ukuran-ukuran seperti ini, maka diperoleh keuntungan yang berlipat-lipat, yaitu 9 kali lebih ringan, lebih mudah ya, seperti itu. Jenis pesawat sederhana yang kedua adalah katrol. Katrol itu adalah pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda dan tali yang mengelilingi alur roda tersebut. Nah, katrol ini sering digunakan orang untuk mengambil air. Ini adalah gambar mengambil air dengan menggunakan katrol. Orang zaman dahulu itu mengambil air dengan cara katrol seperti ini. Atau bisa juga sampai sekarang digunakan orang untuk memudahkan pekerjaan menaikkan barang-barang yang berat ke tempat yang lebih tinggi. Ini takal ya, seperti ini. Nah, jenis-jenis katrol yang pertama ya, jenis katrol itu macam-macam. Yang pertama itu adalah katrol tetap. Kenapa disebut sebagai katrol tetap? Karena katrolnya tetap, yang bergerak adalah talinya. Bagian-bagian katrol tetap ini ada mirip seperti pengungkit ya, ada titik tumpu, kemudian di sini beban, di sini titik beban, A itu titik beban, kemudian di sini B adalah titik kuasa, karena di sini F adalah kuasa. Nah, dari bagian-bagian ini kita mudah sekali kalau ingin mencari keuntungan mekaniknya. Masih ingat cara mencarinya? Nah, keuntungan mekanik itu kan beban dibagi kuasa atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Kita pakai lengan beban dibagi lengan kuasa. Lengan kuasa dibagi lengan beban. Sorry ya. Nah, kita lihat di sini lengan kuasa. Lengan kuasa berarti OB dibagi lengan beban OA. Seperti ini. Sama dengan 1. Dari mana angka 1 ini? Nah, kita lihat di sini besarnya OB itu sama dengan OA. Kenapa bisa sama? Karena sama-sama jari ya, jari-jari lingkaran. Seperti itu. Nah, dengan demikian katrol tunggal, katrol tetap ini keuntungan mekaniknya 1. Lalu apa manfaatnya kita menggunakan katrol tetap? Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi katrol tetap itu tidak digunakan untuk memperbesar gaya ya, tetapi untuk mengubah arah gaya. Nah, gayanya sama gitu ya, keuntungan mekaniknya sama, tapi yang berbeda adalah arahnya. Seperti contoh di sini, ketika mengambil air dengan menggunakan
timba biasa itu, maka gayanya itu berlawanan dengan gaya gravitasi. Tetapi, nah seperti ini. Kalau dengan menggunakan katrol, maka gaya ini sebanding dengan gaya gravitasi, sehingga lebih mudah. Beda kalau misalnya tanpa katrol, kita menariknya ke atas. Kalau ke atas berarti berlawanan dengan gaya gravitasi. Kalau yang ini searah. Jadi mengubah arah ya, katrol tetap itu fungsinya untuk mengubah arah. Oke, kita lanjut. Contoh soal untuk katrol tetap. Nih ya. Benda yang beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Hitunglah besar kuasanya. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah W sama dengan 250 Newton. Kemudian KM-nya 1. Dari mana KM1? KM1 ini kata kuncinya di sini soalnya katrol tetap. Kalau sudah jelas katrol tetap, maka KM-nya 1. Kemudian yang ditanyakan adalah F-nya. Kita gunakan persamaan ini, KM sama dengan W dibagi F. Sama dengan W dibagi 1. Oh ya, kita mencari F-nya ya. F berarti kita pindah tukar posisi saja. F sama dengan W dibagi KM. KM-nya kan 1 ya, tinggal dimasukkan. Di sini 250 dibagi 1, hasilnya 250 Newton. Jadi besar kuasanya sama dengan besar beratnya. Kita lanjut ke katrol bergerak. Jenis katrol yang kedua adalah katrol bergerak. Disebut katrol bergerak karena memang katrolnya bergerak, sedangkan talinya tetap. Kita lihat skemanya, skema gambarnya di sini. Bagian-bagiannya ini adalah W, itu adalah beban yang akan diangkat. Kemudian F itu adalah gaya yang akan diberikan. B ini apa ya? Nah, ini titik tumpunya B di sini. Bukan di tengah lagi, tapi di B. Ini titik tumpu. Kemudian A ini adalah titik kuasa. Ya. Dengan demikian, lengan kuasanya yang mana? Lengan kuasanya itu berarti dari A ke B sini. Nah, ini adalah lengan kuasa. Oke. Kemudian lengan bebannya mana? Lengan beban berarti dari O ke B. Ini adalah lengan bebannya. Oke. Dengan demikian, pada katrol bergerak ini kita bisa menentukan keuntungan mekaniknya, yaitu dengan cara membagikan antara beban dengan kuasa atau LF dibagi LW. Lengan kuasa dibagi lengan beban. Tadi sudah tahu ya, lengan kuasanya itu adalah AB dan lengan bebannya adalah OB. Berarti tidak sama ya antara AB dengan OB. Nah, kita lihat di sini ini adalah lingkaran ya, berbentuk lingkaran. AB ini adalah diameternya dan OB ini adalah jari-jarinya. Dengan demikian jarak AB ini adalah 2 kali jarak OB. Sehingga KM-nya ini adalah 2 kalinya. Ya, AB ini kan 2 kali OB ya, atau BO. Ini saling menghilangkan, hasilnya 2. Jadi katrol bergerak itu keuntungan mekaniknya ada 2. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah benda yang berada di suatu tempat beratnya 800 gram. Dan percepatan gravitasinya 10. Hitung kuasa yang diberikan jika benda tersebut diangkat dengan katrol bergerak. Diketahui masanya 800 gram, berarti kalau kita jadikan ke kilogram dibagi 1000 sama dengan 0. Gravitasinya 10, kemudian kita tentukan dulu gaya beratnya ya. Beratnya itu dengan cara massa kali gravitasi. 0,8 kali 10 sama dengan 8. Tanyakan F. Kita menggunakan persamaan ini saja, KM sama dengan W dibagi F. Kalau yang ditanyakan F berarti tukar posisi, W dibagi KM. W-nya sudah ada 8 Newton, kemudian KM-nya 2. Loh, dari mana KM-nya 2?
Nah, di sini kata kuncinya adalah katrol bergerak. Kalau katrol bergerak itu tadi sudah dicari, KM-nya adalah 2. Jadi, F-nya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Oke. Kita lanjut ke sistem katrol. Jenis yang ketiga ya, yaitu gabungan antara katrol tetap dengan katrol bergerak yang disusun dalam satu kerangka. Nah, kita lihat sistem katrol ini jumlah katrol yang digunakan lebih dari 1. Untuk mencari keuntungan mekanisnya gampang sekali, kita tinggal menghitung jumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban atau jumlah katrolnya. Perhatikan gambar berikut. Kalau gambar seperti ini berarti jumlah talinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, atau katrolnya ada 4 juga ya di sini. Sehingga keuntungan mekanik kalau gambarnya seperti ini ada 4. Kita lanjut ke pesawat sederhana jenis yang ketiga, yaitu bidang miring. Bidang miring itu sering digunakan oleh seseorang untuk mengangkat beban dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Seperti gambar berikut ini ya, skema orang yang sedang menaikkan benda ke truk. Bagian-bagian bidang miring ini adalah W ini adalah beban yang akan diangkat, F ini adalah gaya yang akan diberikan, kemudian H ini adalah tinggi bidang miring, dan S ini adalah panjang bidang miring. Persamaan pada bidang miring ini adalah W kali H sama dengan F kali S. Sedangkan keuntungan mekaniknya KM sama dengan W kali dibagi F atau KM sama dengan S dibagi H. Kita lihat contoh soalnya. Oh ya, sebelum contoh soal ya, ini ada peralatan yang menggunakan konsep bidang miring. Ternyata banyak ya, di sini ada pisau, tangga, paku, patah kapak, sekrup, linggis, dan jalan berkelok di pegunungan. Nah, ini baru contoh soal dari bidang miring. Pak Budi sedang memindahkan sebuah benda sebesar 40 Newton dengan menggunakan bidang miring seperti gambar berikut. Hitung keuntungan mekanik yang dimiliki bidang miring tersebut. Nah, apa yang diketahui yaitu W-nya 40 Newton, kemudian panjang bidang miring 2 meter, tingginya 1 meter. Yang ditanyakan adalah KM. Kita cari dulu gaya yang dibutuhkan ya, gaya yang diberikan. Gaya yang dibutuhkan kita cari dengan mengubah persamaan berikut. Yang ini W kali H sama dengan F kali S. Kalau ingin mencari F berarti W kali H dibagi S. Kita masukkan harga-harganya yaitu 40 kali 1 dibagi 2. Nah, 40 dibagi sama dengan 20. Lalu kita tentukan keuntungan mekaniknya yaitu W dibagi F sama dengan 40 dibagi 20. Hasilnya 2. Nah, mudah sekali kan? Nah, demikian ya penjelasan mengenai bidang miring. Selain bidang miring, tadi kalian sudah mempelajari tentang pengungkit, kemudian katrol. Mudah-mudahan dapat dipahami ya penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.